Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, sahabat ternak, sahabat agribisnis desa. Ini hari ini temanya adalah plus minus atau kurang lebih manfaatnya, kekurangannya ada kolam di dalam kandang, atau bisa juga kalau nggak ada kolam itu harus gimana. Karena mentok identik, mentok angsa itu identik dengan yang namanya kubangan ya. Kubangan, oke, kubangan. Ini drum bisa jadi kubangan. Tapi mereka nggak mau nyemplung ke drum, nggak tahu kenapa. Oke, masuk ke pokok pembahasan ya. Saya tidak ada kolam ya, di kandang saya tidak ada kolam, tidak ada kubangan, tidak ada tempat untuk mentok-mentok ini mandi. Nah, sebenarnya kolam itu ada plus minusnya. Ada plus minusnya kalau dimana di kandang itu ada kolam, ada genangan. Jadi ketika musim panas, bila mana ada kolam atau kubangan, itu meminimalisir mentok-mentok ini stres, terutama induk yang sedang bertelur. Ya. Meminimalisir induk-induk yang sedang bertelur terutamanya untuk tidak stres. Kenapa? Karena ketika suhu di mana wilayah itu panas, mentok biasanya akan nyebur untuk mendinginkan suhu badannya ke dalam kolam. Nah, kemudian biasanya dia akan kembali lagi ke petarangan untuk mengerami kalau induk yang sedang produksi. Nah, untuk mentok-mentok kecil sendiri itu juga sama, tetapi sama masih di musim panas, itu juga beresiko untuk minti-minti yang segitu-gitu itu. Oke, yang segitu-gitu. Nah, kadang mereka nyebur gitu aja, didesak sama yang besar, mereka tenggelam mati. Nah, itu resikonya, salah satu resiko bila mana di musim panas. Resiko kedua itu adalah bau ya. Kalau kita nggak telaten membersihkan, nggak telaten ganti air, terutama kalau kubangan tanah, itu resiko bau akan lebih besar. Lalat itu biasanya juga ada bau lalat ya. Kemudian di musim hujan seperti ini, kalau ada genangan itu gimana? Ya tentunya bau tadi, bau. Kemudian pasti becek kalau terutama di musim hujan seperti ini. Minti-minti juga kalau nyebur ya bisa dipastikan insya Allah mati. Ya gimana? Ada kubangan, minti-minti yang segitu-gitu masih kecil-kecil itu, yang semana ini bocah. Nah, itu segitu-gitu itu nyebur ya bisa wassalam. Dia nyebur, yang gede ikut nyebur, biur lah udah wes KO. Nah, sekarang penggantinya. Oke, nah masuk penggantinya. Pengganti untuk kolam itu apa? Disarankan apa? Nah, ini saya pribadi menyarankan, pribadi lo ya, saya agribisnis desa menyarankan itu boleh. Kalau dulu saya pakai pipa pralon saya buat panjang ya. Kalau dulu tuh di sebelah situ, set panjang, nah kayak bambu itu saya belah gitu pralonnya, ujung-ujungnya saya kasih el-elan supaya airnya nggak keluar. Banyak di video saya yang dulu, mungkin rekan-rekan bisa scroll ke bawah lagi, lebih lebih lama video saya yang lama. Nah, kemudian ternyata itu sebenarnya bagus, minti nggak bakal nyebur. Tapi saya menemukan ini jerigen, sekarang saya pakai jerigen. Ternyata ini lebih mudah pembersihannya, lebih efisien. Kemudian mentok juga ini bisa mindah-mindahnya juga gampang. Kalau pipa pralon kan harus mepet pinggir. Kalau nggak mepet pinggir kita taruh tengah, kalau nggak kita kasih congkokan gini, dia goyang airnya tumpah. Lah kalau seperti ini wes anggon-anggon lah, dimanapun tempatnya bisa. Ini cukup kita taruh. Membersihkannya gimana? Ya gampang. Itu nanti tinggal kita tuang aja, kita bersihkan pakai air. Blendek kotoran yang mengendap di bawah, blendek itu. Kotoran yang mengendap di bawah nanti ikut terbuang. Tinggal kita bersihkan. Nah, nanti kita ganti air baru. Hujan bisa nampung juga di situ. Jadi seperti itu.
Kalau nggak ada kolam ya, nggak ada kolam, poinnya sudah kita dapat. Poinnya, kolam sebenarnya bagus, menghindarkan mintok dari stres, kemudian menjaga induk supaya tetap nggak stres saat musim panas. Kayaknya pong. Oke, terus selain itu, bila mana ada kolam seperti ini, kolaman kecil lah, minimal genangan air lah, tapi tidak di tanah. Nah, ini lebih enak kalau menurut saya. Selain juga, yang penting airnya terisi terus ya, jangan sampai kosong ini. Terutama di musim panas ini jangan sampai kosong. Harus perlu diingat, jangan sampai kosong. Nah, kalau yang kecil-kecil, nah sekarang gini pertanyaannya, sekalian aja. Kalau yang kecil-kecil seperti itu, nggak nyampe mas, dia naik ke atas nggak nyampe gimana? Ya gampang, kita kasih aja batu bata di kanan kirinya. Oke, kayak pakan seperti ini ya. Pakan seperti ini kalau nggak nyampe ya tinggal kita kasih batu bata di samping-sampingnya kayak ini loh, contohnya di box. Nah, samping-sampingnya kita kasih batu bata sehingga dia bisa nangkring ke batu batanya, makan yang ada di dalam. Begitu juga air. Ya kanan kirinya kita lihat sebelah aja lah. Jangan semuanya kita kelilingin batu bata. Katakanlah yang sini sama sini gitu. Yang sebelah kanan sama yang kanannya lagi gitu. Nah, itu kita kasih batu bata supaya dia bisa minum air yang ada di dalam. Yang sebelah sana nggak usah, biarin nanti yang gede-gede dari sono, yang kecil-kecil dari sini, biar nggak rebutan gitu. Soalnya kenapa? Kalau yang sono nanti dikasih batu bata, ini mentok-mentok ini malah nyebur nanti yang gede-gede. Nah, jadi seperti itu. Mudah pembersihannya, efisien, tidak bau, ya toh. Kemudian kalau ada kolam itu bila mana ada virus, seperti di tempat rekan saya, teman saya, ada virus masuk ya. Virus masuk, bleng, satu mati. Nah, ada kolam, saya tanya toh akhirnya, loh kenapa pak kok bisa mati semua, kok tinggal yang di dalam box, kenapa? Apa enek kolam itu? Iya pak, enek virus, serangan virus. Nah, ada virus, kemudian itu ada kolamnya juga. Jadi kolam itu bisa menyebarkan penyakit ya, kolam bisa menyebarkan penyakit. Apalagi karena kolam kan nggak bisa kita kuras. Kalau seperti ini, air kita buang piok, kita ganti air baru bersih lagi. Atau kalau nggak gitu, airnya kita tambah dengan sirih, rebusan daun sirih kita masukkan ke situ sekaligus sebagai desinfektan. Oh iya, desinfektan apa ya? Lupa aku namanya. Nah, pokoknya seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Plus minus adanya kolam ataupun genangan air juga boleh diganti seperti ini, drum yang dibelah atau peralon. Sharing saya di pagi hari ini ya, mungkin rekan-rekan bisa komen lah di kolom komentar atau bisa ke WA saya. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen di channel Agribisnis Lantiso supaya kita bisa terus berbagi tentang ilmu beternak dan cocok tanam. Selamat pagi, sampai jumpa dan salam sukses.